Untuk proyek ini kita akan mulai. Silakan teman-teman buka website resmi dari CoreX di corex.id, di mana di website ini teman-teman bisa explore tentang berbagai macam penjelasan mengenai CoreX, termasuk untuk instalasi library dan dokumentasi atau manual booknya bagaimana cara menggunakan CoreX. Seperti itu. Tapi di sini saya akan menjelaskan secara singkat untuk spesifik proyek yang akan kita buat. Di sini teman-teman klik pada menu daftar, lalu isikan nama lengkap, email masing-masing, kemudian password yang ingin digunakan, lalu checklist di bagian saya menyetujui syarat dan ketentuan. Lalu teman-teman klik daftar di sana. Silakan klik daftar terlebih dahulu dan pause video ini. Jika teman-teman sudah melakukan pendaftaran, maka selanjutnya silakan teman-teman buka kembali website CoreX-nya, lalu klik tombol masuk di sini dan isikan username serta password dari teman-teman semua. Lalu klik masuk dan akan loading, nanti teman-teman akan ditampilkan tampilan seperti ini. Jika sudah seperti ini, maka kita sudah berhasil membuat akun di CoreX dan kita bisa memulai untuk memprogram CoreX-nya. Langkah selanjutnya adalah teman-teman buka Arduino IDE-nya, kemudian klik di Library Manager di sini, lalu cari nama library-nya adalah CoreX. Pada saat materi ini dibuat, CoreX sudah ada di versi 1.2.4, versi terbaru. Silakan teman-teman install di versi terbaru tersebut, klik install di sini. Oke, seperti itu. Lalu selanjutnya teman-teman perlu melakukan instalasi boardnya. Untuk melakukan instalasi boardnya, teman-teman masuk ke menu File, Preference, kemudian di bagian Additional Boards Manager, kita masukkan ke sini untuk URL-nya. Teman-teman silakan ketikkan URL-nya di bagian yang ini. Harus sama URL-nya, yang bawah tidak perlu. Silakan bisa di-pause terlebih dahulu videonya. Silakan teman-teman ketikkan URL yang ini. Jika sudah, maka teman-teman klik OK. Lalu tunggu sampai loading selesai. Ada proses loading di kanan bawah nantinya. Tunggu sampai dengan selesai. Lalu jika sudah selesai, maka teman-teman perlu masuk ke Boards Manager. Di sini teman-teman cari ESP8266. Di sini ESP8266 by Community. Teman-teman silakan klik install di sini dan tunggu sampai proses instalasinya selesai. Jika proses instalasinya sudah selesai, maka akan muncul tombol menjadi remove seperti ini. Oke, jika sudah diinstal semua, maka semuanya sudah siap dan kita bisa langsung memprogram perangkat IoT kita. Baik, kita mulai untuk pembuatan projectnya. Silakan teman-teman login ke akun CoreX masing-masing. Di sini kita menggunakan button, 4 button di sini, 1, 2, 3, 4, seperti itu. Dan di 4 button ini kita akan gunakan untuk voting, di mana ada 4 pilihan berarti. Teman-teman tentu saja maksimal 4 ya, boleh 2, boleh 3, boleh 4. Tapi maksimal 4 dan tentu saja bisa 8. Kita bisa menggabungkan berbagai macam untuk controllernya. Bahkan teman-teman bisa 16 misalnya, 32, berapapun pilihannya. Oke, seperti itu. Dan di sini kita akan buat dulu untuk project di Walkbee-nya. Silakan teman-teman login, kemudian masuk ke menu atur project. Di menu atur proyek ini kita akan membuat proyek baru, di mana proyek baru ini kita akan buat untuk voting. Silakan teman-teman isikan nama proyeknya, misalnya voting, kemudian status proyeknya isi dengan public, pilih public, deskripsinya bisa dikosongkan, kategorinya juga bisa dikosongkan, dan untuk ikonnya silakan teman-teman bisa pilih. Kemudian klik buat proyek. Nantinya, setelah teman-teman membuat proyek baru akan tampil hijau seperti ini, dan ketika kita tekan detail, akan muncul detail dari proyek yang sudah kita buat. Untuk kolaborator dan pengguna biarkan saja dulu dikosongkan. Oke, seperti itu. Jika teman-teman sudah membuat proyek baru, di sini saya gunakan nama proyeknya adalah example. Lalu kita buka di menu proyek kamu. Lalu di sana ada nama proyek yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini example. Dan jika teman-teman lihat di proyek ini, kita sudah disuguhkan link untuk membuka proyeknya, yaitu di sini proyek kamu. Teman-teman bisa buka di sini, diklik untuk projectnya, nanti dia akan membuka link proyek kita. Dan tentu saja ketika kita buka link proyeknya, ada banyak halaman di sini, karena saya sudah membuat halaman sebelumnya. Jika teman-teman baru membuat proyeknya, maka tidak akan ada halaman apapun, hanya akan ada status saja. Oke, seperti itu. Dan kita akan lihat di sini,
di project kita sudah ada out projectnya, dan kita perlu menambahkan token proyek. Jika sisa token proyek teman-teman adalah 0, maka silakan tambahkan minimal 500. Teman-teman klik tombol tambah token proyek dan masukkan jumlah token yang teman-teman ingin masukkan ke dalam proyek tersebut. Kemudian jika sudah menambahkan jumlah token, di sini akan muncul jumlah token sisanya. Dan kita akan klik tambah laman baru. Kita akan buat judul laman misalnya voting. Tentu saja teman-teman boleh menggunakan judul laman yang lain ya. Deskripsi pun sama, bisa dikosongkan untuk posisi. Saya akan gunakan posisi 1. Untuk ikonnya mungkin saya akan gunakan font seperti ini, ikonnya. Dan klik tambah laman. Oke, seperti itu, dan kita bisa melihat ada halaman baru yaitu voting. Dan kalau teman-teman buka kembali projectnya, di refresh seperti itu ya. Ini adalah link untuk teman-teman publish nantinya ke pemilihnya. Oke, kita refresh, maka di sana sudah ada voting. Tapi di voting, jika kita buka, belum ada widget sama sekali. Maka kita perlu membuat widgetnya di voting ini. Teman-teman masuk ke tombol widget. Kita akan buat widget baru untuk menampilkan jumlah dari 4 kandidat tadi. Klik tambah. Di sini judul widgetnya adalah kandidat 1. Seperti itu. Kita akan gunakan kotak saja, tambah widget. Oke, urutan prioritasnya adalah 1 untuk widgetnya. Untuk ukurannya silakan teman-teman tentukan saja ingin bagaimana ukuran dari widgetnya. Kemudian untuk bucketnya kita akan buat kandidat 1. Bucket itu adalah tempat menampung data. Jadi jumlah pemilihnya atau jumlah vote-nya di kandidat 1 akan disimpan ke bucket dengan nama kandidat 1, seperti itu. Satuan unitnya bisa dikosongkan. Warnanya teman-teman bisa tentukan. Kemudian ikonnya mungkin saya akan gunakan vote kembali. Seperti itu ikonnya. Buat widget. Berarti kita perlu membuat 4 buah widget di sini. 1, tambah widget baru lagi. Di sini kandidat 2, tambah widget. Lalu kita masukkan urutan kedua, posisinya. Dan silakan teman-teman ubah untuk size dari widgetnya. Kandidat 2. Untuk kandidat 2 saya akan ubah warnanya menjadi merah atau kuning seperti ini. Kandidat 2. Ikonnya pun sama, saya akan gunakan icon vote. Oke, buat widget. Seperti itu, kandidat 1, kandidat 2. Teman-teman bisa lihat. Kemudian kita akan tambahkan kembali kandidat 3. Tambah. Nantinya setiap kandidat kita bisa pilih berdasarkan nomor tombolnya. Tombol 1, tombol 2, tombol 3. Ukurannya pun silakan teman-teman tentukan. Kemudian bucketnya kita akan berikan nama kandidat 3. Kemudian warnanya saya akan pilih merah. Seperti itu. Yang untuk kandidat 3. Kemudian ikonnya kembali pilih yang vote. Tentu saja icon boleh teman-teman tentukan sendiri ya. Seperti itu. Kita tambahkan satu lagi. Kandidat 4. Kandidat 4. Posisinya ke-4, kemudian size-nya kita turunkan, bucketnya kandidat 4. Seperti itu. Kemudian untuk warnanya saya akan gunakan abu. Teman-teman bisa lihat kandidat 4 warna abu. Dan ikonnya kembali saya akan gunakan icon yang vote. Kita buat widget. Maka sudah ada 4 buah widget di sini. Kita buka example. Kita close dulu untuk yang voting ya. Kita close seperti itu, kemudian buka kembali voting. Maka di sini sudah muncul 4 buah widget. Nantinya kandidat 1, kandidat 2, kandidat 3 dan kandidat 4 akan muncul angkanya di sini. Seperti itu jumlah vote-nya. Oke, kita akan lanjutkan lagi untuk membuat kode programnya. Kita lanjutkan, kita sudah buat 4 buah widget di sini. Selanjutnya kita perlu membuat kode programnya. Teman-teman masuk ke widgetnya atau masuk ke halaman proyek kamu, example. Seperti itu. Langkah pertama kita perlu menambahkan device ID-nya terlebih dahulu. Teman-teman klik untuk melihat daftar perangkat. Jadi setiap perangkat IoT yang ingin kita pasang ke CoreX harus didaftarkan ke sini. Atau yang ingin kita gunakan di CoreX harus daftarkan ke sini untuk perangkat IoT-nya. Jika teman-teman tidak ada perangkat apapun seperti ini, maka klik di sini untuk menambah device baru. Seperti itu. Kode program inilah yang nanti kita akan copy ke kode program kita. Oke, selanjutnya teman-teman silahkan buka Arduino IDE-nya, kemudian klik di bagian file, kemudian example,
Kemudian di sana kita masuk ke CoreX, teman-teman cari CoreX, pilih ekspresif dan pilih send. Nanti dia akan membuka kode program untuk example yang send-nya. Kita tunggu dulu. Seperti ini untuk send-nya. Di sini langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah memasukkan auth token, device ID, SSID dan password. Kita cek ini adalah device ID-nya. Seperti itu. Device ID-nya kita masukkan ke sini. Kemudian untuk auth token kita ambil dari proyek kamu, kemudian pilih proyek yang ingin teman-teman ambil auth tokennya. Dan di sana ada auth project nantinya. Kita akan ambil auth project-nya. Kita tunggu dulu sampai loadingnya selesai. Oke. Ada auth project di sini. Teman-teman copy untuk auth project-nya. Klik kanan, copy. Kemudian masuk lagi ke kode program, paste di bagian sini. Seperti itu. Untuk SSID-nya sesuaikan dengan nama password teman-teman, nama WiFi teman-teman di sana ya. Di sini nama WiFi-nya CoreX dan untuk passwordnya saya akan gunakan password sesuai di sini. Setelah teman-teman ingin menggunakan passwordnya apa, sesuaikan dengan nama WiFi di sana dan password WiFi di sana. Selanjutnya, karena kita menggunakan push button, maka di bagian setup kita perlu menambahkan pin mode. Pin mode-nya ada 4, di mana push button ini atau tactile switch terpasang di pin D3, D1, D8, dan D5. Jadi kita perlu memasukkan satu persatu. D3 seperti itu sebagai output. Atau kita akan urutkan saja mulai dari D1 ya. D1 seperti itu sebagai output. Kemudian setelah D1 ada D3 sebagai output juga. Kemudian setelah D3 ada D5 sebagai output juga. Sebagai input. Berarti ini bukan output karena tombol ya. Sebagai input. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah D8 sebagai input. Seperti itu. Lalu, jika sudah, maka kita perlu membaca nilai dari vote ini. Kita perlu menyiapkan 3 buah variabel di sini. 3 buah variabel tersebut kita akan letakkan secara global variabelnya. Kita akan buat variabelnya di sini dengan tipe data integer. Di mana untuk tipe data integer ini kita akan berikan nama variabelnya K1, K2, K3, dan K4. Seperti itu. K1, K2, K3, K4 ini nilainya adalah 0 masing-masing. Kita setup ke default terlebih dahulu. 0 semua, berarti belum ada jumlah pemilihannya. Kemudian data tersebut yang 0 tadi kita akan buat pengkondisiannya di bagian send di sini dengan menggunakan if. Seperti itu. Jika digital read, kita akan baca dari pin yang pertama dulu yaitu D1. Jika D1 ditekan tombolnya, ditekan berarti nilainya sama dengan 0. Jika D1 ditekan tombolnya yaitu nilainya 0, maka kita lakukan sesuatu. Yang akan dilakukan adalah K1 plus plus. Artinya nilai K1-nya ditambahkan dengan 1. Seperti itu. Kemudian kita gunakan else if digital read yaitu di pin D3 sama dengan 0, maka kandidat 2-nya plus plus. Kandidat 2 tambahkan 1. Lalu else if lagi. Di sini kita gunakan digital read lagi. Untuk kandidat ketiga kita gunakan pin nomor D5. Seperti itu. Sama dengan 0 arti ditekan, berarti K3-nya plus plus. Dan yang terakhir else if digital read pin D8. Karena D8 itu untuk pin yang terakhir. Sama dengan 0, maka kandidat yang keempat yang plus plus tambahkan angka 1. Seperti itu. Lalu kita akan lakukan pengiriman data ke CoreX-nya yaitu dengan menggunakan CoreX.send. Di mana yang akan dikirim adalah ke masing-masing bucket. Bucket untuk kandidat 1, bucket kandidat 2, kandidat 3, dan seterusnya. Yang akan kita kirim pertama adalah kandidat 1. Seperti itu. Datanya adalah K1. Dan kita perlu konversi tipe datanya ke string. Seperti itu.
konversi tipe datanya ke string. Lalu kandidat 2 berarti K2. Kandidat 3 berarti K3. Dan kandidat 4 berarti K4. Oke, seperti itu. Kemudian untuk masukkan kode program ke dalam perangkat IoT-nya, teman-teman klik di sini, kemudian pilih Select Other Board and Port. Teman-teman pilih BMOS D1 dan R2 mini, kemudian pilih port USB-nya, tekan OK, lalu klik tombol upload, dan tunggu sampai proses upload-nya selesai. Proses upload sudah selesai. Kita akan coba cek di sini. Kita akan masuk dulu ke statusnya. Di sini sudah online seharusnya, teman-teman bisa lihat seperti itu. Kembali ke voting, di sini sudah ada satu kandidat memilih. Kita akan coba untuk menekan tombolnya untuk melakukan voting. Di sini saya menggunakan 2, nanti kita akan tambahkan lagi jika memang dibutuhkan. Seperti itu ya. Kita akan tekan tombol, salah satu tombol untuk melakukan voting. Teman-teman bisa lihat kandidat 2 sudah bertambah nilainya karena kita sudah vote. Kemudian kandidat 1 juga sudah bertambah nilainya karena sudah kita vote. Kemudian kandidat yang lain kita akan coba untuk menambahkan vote-nya. Teman-teman bisa lihat sekarang 2. Yang lain sekarang 2. Oke, seperti itu untuk melakukan votingnya. Dan voting ini bisa dilakukan dimanapun, teman-teman. Jadi tanpa harus ada di satu tempat, yang penting terkoneksi lewat jaringan internet, kita bisa melakukan vote ke banyak kandidat sekaligus. Nah, di sini kita akan lanjutkan lagi untuk mengambil datanya, karena ketika kita reset untuk ESP-nya, dia akan langsung kembali lagi ke 0 nantinya untuk di vote-nya. Karena kita harus melakukan receive data terlebih dahulu. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Baik, kita lanjutkan. Sekarang bagaimana caranya ketika perangkat IoT kita ini di reset, maka kita tidak perlu lagi melakukan penyesuaian jumlah vote-nya. Sehingga ketika ESP ini di reset tidak kembali lagi ke 0 jumlah vote-nya. Maka yang perlu kita lakukan adalah melakukan receive. Teman-teman silakan tambahkan di sini untuk receive-nya, yaitu dengan menggunakan corex.onMessage. Seperti itu, kita akan buat function dengan nama receive. Oke, koma. Dan function receive ini nanti akan kita panggil terus-menerus dengan menggunakan corex.loop, sehingga untuk dicek setiap kali ada data yang masuk, maka function receive ini akan dieksekusi. Function receive akan dieksekusi. Oke, untuk receive-nya kita akan buat di sini. Di function receive seperti itu, kita buat parameter dengan tipe data string, yaitu bucket-nya, dan tipe data string juga untuk datanya. Seperti itu. Kita akan buat pengkondisian jika untuk bucket-nya itu, bucket-nya sama dengan kandidat 1. Ketika ada data yang diterima dengan bucket kandidat 1 seperti itu, maka K1 sama dengan data to integer. Kita konversi ke tipe data integer seperti itu. Lalu untuk if ini kita bisa copy kandidat 2 berarti K2, dan kandidat 3 berarti K3. Kemudian kandidat 4 berarti K4. Oke, seperti itu. Kita coba upload kode programnya. Dan nantinya setiap kali kita melakukan reset perangkat IoT kita, maka tidak perlu lagi memulai dari 0 untuk votingnya. Tunggu sampai proses upload selesai, dan kita akan lanjutkan. Proses upload sudah selesai, teman-teman silakan lakukan vote di sini, dan nanti angka di vote-nya pada saat perangkat IoT kita disconnect dari server, maka tidak akan kembali lagi ke 0. Dia akan berlanjut terus. Oke, seperti itu untuk vote-nya. Kita
Kita akan lanjutkan lagi di materi selanjutnya. Sekarang kita akan tampilkan nilai dari masing-masing kandidat ini ke layar OLED yang sudah kita siapkan sebelumnya, di mana layar OLED ini nanti akan menampilkan kandidat 1, kandidat 2, dan kandidat 3, jumlah votingnya. Seperti itu, dan diambil dari bucket yang ada di CoreX. Oke, teman-teman silakan buka Arduino IDE-nya, kemudian klik menu File, kemudian klik menu Example, scroll ke bawah sampai menemukan CoreX. Kemudian teman-teman pilih Expressive dan pilih yang Receive, seperti itu. Nanti akan disuguhkan contoh kode program seperti ini. Nah, untuk menggunakan OLED-nya, teman-teman silakan install library, masuk ke Library Manager, install U8G2 by Oliver, seperti ini. Dan di sini terinstall versi 2.34.22 seperti itu. Silakan teman-teman install terlebih dahulu. Jika sudah, kita akan gunakan library ini dengan melakukan include. Include-nya yaitu ke wire.edge seperti itu. Kemudian include kembali yaitu ke U8U-nya besar ya, G2 library.edge. Seperti itu. Lalu kita perlu melakukan pendefinisian untuk setiap parameter dari library-nya. Pertama, untuk screen height-nya. Untuk screen height-nya 128 pixel. Dan define kembali screen width-nya, lebar screen-nya itu 64 pixel. Seperti itu. Dan yang terakhir kita perlu define untuk address I2C-nya. Seperti itu, I2C address ada di 3C. Oke. Kemudian kita perlu membuat sebuah objek. Silakan teman-teman bisa ikuti yang ada di sini. Objeknya kita buat untuk library LO OLED, maka kita teman-teman bisa gunakan U8G2 seperti ini. Tentu saja nama objeknya bebas ya untuk U8G2. Selanjutnya out token sama seperti sebelumnya, kita ambil dari sini untuk out token, copy, teman-teman paste di sini. Lalu bagaimana dengan device ID-nya? Device ID-nya teman-teman perlu menambahkan perangkat baru karena kita menggunakan dua perangkat di sini. Ada satu untuk button dan dua untuk OLED. Jadi kita perlu menggunakan dua perangkat. Sehingga teman-teman perlu menambahkan device baru. Klik untuk tambah device baru di sini. Nantinya kita akan mendapatkan client ID baru yang ini. Silakan teman-teman copy, kemudian paste di device ID-nya. Seperti itu. Jadi satu perangkat, satu device ID. Untuk SSID dan passwordnya silakan sesuaikan dengan WiFi masing-masing. Seperti itu. Kemudian di bagian receive-nya kita akan tampilkan satu kandidat terlebih dahulu, jangan langsung semuanya ya, karena untuk kita coba dulu satu kandidat. Oke, kita akan buat string untuk teks kandidat. Jadi nanti teks kandidat ini yang akan kita tampilkan ke dalam OLED-nya. Di sini kita akan atur dulu font-nya, yaitu U8G2. Di sini ada kita gunakan set font seperti itu, dan kita perlu atur fontnya. Untuk fontnya teman-teman bisa klik di sini, kemudian more info dan cari font yang sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Teman-teman bisa menggunakan font yang sama seperti saya terlebih dahulu. Nanti bisa coba-coba untuk mengganti fontnya seperti ini, nama fontnya. Kemudian lakukan pengkondisian jika bucket sama dengan kandidat 1 seperti itu, maka kita perlu tampilkan ke dalam OLED-nya, tapi kita akan masukkan teks kandidat. Teks kandidatnya sama dengan kandidat 1.2 plus data. Jadi datanya akan dimasukkan ke dalam teks kandidat. Lalu nanti kita akan tampilkan dengan menggunakan drawString u8g2.drawstr. Drawstring di mana yang akan kita tampilkan adalah string di 0, 10 posisinya.
di baris ke-0, di kolom ke-0 baris ke-10. Kemudian teks yang akan ditampilkan adalah teks kandidat. Seperti itu, dan teman-teman perlu konversi ke karakter array .cstr. Seperti itu. Lalu untuk menampilkan ke OLED-nya, kita akan gunakan sendBuffer u8g2.sendBuffer seperti itu, titik koma. Jangan lupa di bagian setup-nya kita perlu begin u8g2.begin. Seperti itu untuk di bagian setup-nya. Dan perlu kita clear buffer terlebih dahulu agar karakter-karakter sebelumnya tidak terbawa. Clear untuk buffernya. Oke, seperti itu. Kita akan coba terlebih dahulu upload kode programnya ke OLED, perangkat yang OLED ya, dan tunggu sampai proses upload selesai. Di sini ada typo U8G2 seharusnya. Kita coba upload kembali dan tunggu sampai proses uploadnya selesai. Nanti teman-teman akan bisa melihat data dari kandidat 1 di layar OLED. Sama seperti datanya yang ada di sini, kandidat 1 yaitu 7. Upload sudah selesai dan teman-teman bisa lihat di sana statusnya sudah online ya. Kemudian untuk votingnya di sini kandidat 1 jumlahnya 7. Jika teman-teman lihat ke OLED-nya jumlahnya 7 kandidat 1. Seperti itu. Dan antara button serta OLED bisa kita letakkan berjauhan. Sekarang kita akan tampilkan untuk kandidat 2-nya. Kandidat 2 di sini mungkin 30 ya. Kandidat 2, bucketnya kandidat 2. Teks, ini teks kandidat 1, ini teks kandidat 1, ini teks kandidat 2-nya perlu kita buat lagi stringnya. Teks kandidat 2. Seperti itu. Di sini teks kandidat 2. Lalu kita copy. Sekarang kandidat 3. Maka kita buat variabel baru lagi. Teks kandidat 3. Teks kandidat 3 di sini. Kemudian kandidat 3 datanya apa, dan mungkin kita akan tambahkan 50 atau 60 saja, bisa seperti itu. 50 cukup. Kemudian kandidat yang 4 kita perlu buat dulu variabelnya, teks kandidat 4. Nanti jika ternyata tidak cukup, teman-teman tinggal sesuaikan saja ya posisi-posisinya. Seperti itu. Kandidat 4 di 60. Di sini teks kandidat 4, bucketnya kandidat 4, teks kandidat 4. Oh ya, tentu saja di sininya teks kandidat 1, teks kandidat 2, teks kandidat 3, dan teks kandidat 4. Seperti itu. Kita upload kode programnya dan tunggu sampai proses uploadnya selesai. Nanti jika memang kurang pas posisi-posisi teks di OLED-nya atau yang terpotong misalnya, teman-teman cukup sesuaikan saja dengan posisinya, diganti 30 ini menjadi 20 misalnya, seperti itu. Dipaskan saja. Proses upload sudah selesai dan teman-teman bisa lihat di sini kandidat 1, kandidat 2, kandidat 3, dan kandidat 4. Untuk kandidat 3 dan kandidat 4 agak berdempetan ya teksnya. Teman-teman tinggal sesuaikan saja posisinya, karena tadi untuk kandidat 3 dan 4 hanya berjarak 10 pixel. Seperti itu, 50 ke 60. Dia berdekatan teksnya. Karena maksimal 60 pixel, jadi silakan teman-teman sesuaikan saja nantinya untuk posisi-posisinya. Oke, seperti itu. Jadi untuk yang di buttonnya ini sudah bisa kita lakukan untuk voting, kemudian tampil di widget yang sudah kita buat, dan tampil sekaligus di OLED yang sudah kita buat juga.